Horas Amanginang dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada ungkapan peribahasa mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, arti dari ungkapan peribahasa ini mengartikan bahwa kalau kita segan, malu atau takut untuk bertanya kepada seseorang ketika kita berada dalam kondisi tertentu, maka kita akan tidak menerima jawaban apa yang kita butuhkan. Akhirnya apa? Kita akan tersesat dan kita akan bingung mau kemana arah tujuan dan hidup kita. Nah, peribahasa itu tidak berlaku bagi pemazmur atau Daud dalam hal ini. Karena secara khusus dalam pengalaman hidup rohani, Daud sepanjang hidupnya dia selalu mensandarkan hidupnya, matinya di dalam tangan Tuhan saja. Dia tidak segan dan enggan untuk bertanya, berbicara, bahkan tidak pernah malu jika dia berbicara kepada Tuhan, baik itu dalam doanya, pujian, ataupun di dalam kesehariannya. Khususnya pada nats Mazmur pasal 25 ini, terang-terangan kita bisa melihat ada dua hal yang mau ditekankan oleh Daud di dalam nats ini. Pertama, saudaraku, dikatakan bahwa pemazmur itu atau Daud itu hidup dalam persekutuan yang mesra dengan Tuhan, yang menyadari bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Karena dia merasa lemah, memiliki keterbatasan, dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa, maka dia selalu datang. Seandainya seperti seseorang yang saling mengasihi. Tanpa kekasihnya, dia akan merasa kehilangan. Karena dia merasa lemah di dalam segala hal, makanya dia butuhkan Tuhan. Untuk dia selalu bertanya, berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan keseharian oleh pemazmur, dia sangat mesra sekali untuk berbicara kepada Tuhannya. Karena dia merasa bahwa dia adalah manusia atau pria yang memiliki keterbatasan atau dosa yang tadi. Nah, untuk itu hubungan inilah yang selalu dibangun, dipupuk oleh si Daud supaya dia semakin dekat, semakin selalu tidak memiliki jarak dengan Tuhannya. Makanya kita katakan bahwa kemesraan Daud dengan Tuhannya adalah sangat luar biasa dekatnya. Nah, kedua, kita lihat di sini bahwa pemazmur meminta agar Tuhan memberitahukan jalannya supaya dia juga bisa mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Jadi dia memohon roh Tuhan untuk Tuhan memberitahukan kepadanya apa jalan yang harus dia tempuh. Jalan Tuhan itu bagaimana? Kalau jalan dalam kehidupan dia pasti sudah tahu. Ke kanan, ke kiri, maju atau mundur, dia tahu. Tetapi dia ingin merindu bagaimana jalan ketika mereka atau dia di dalam kehidupannya berjalan bersama Tuhannya. Makanya kalau kita lihat, saudaraku, di ayat 4 sampai ayat yang kelima, saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, dengan kalimat yang diungkapkan Daud tadi kepada Allah, kita lihat ada kemesraan yang luar biasa. Kedekatan seperti ayah kepada anaknya. Dan begitu juga kepada murid, kepada gurunya. Dan kepada seperti seorang sahabat kepada sahabatnya. Tidak memiliki batasan di dalam hal berkomunikasi. Dan bahkan yang kedua dimintanya supaya Tuhan menunjukkan jalannya Tuhan, bukan jalannya.
Dalam arti Daud tidak mau lagi hidup dengan caranya, dengan sistemnya, tetapi dia ingin mengikuti jalan dan sistem Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, nas ini juga mau mengatakan bahwa kerendahan hati Daud, kerelaan hatinya untuk ikut aturan dan hukum Tuhan. Jadi ketika dia meminta, disitulah saudaraku dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dan dia berjanji, berkomitmen untuk mengikuti aturan dan hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita haruslah mencontoh teladan di dalam pemazmur ini. Bagaimana kita terus berjalan di dalam Tuhan, bagaimana kita terus berpegang pada janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, dan kita patuh akan peringatan-peringatan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan akan senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Mau kemana kita arahkan pandangan dan jalan kaki kita ini, tapi Tuhan selalu menyertai. Jikalau Tuhan sudah menyertai kita, saudaraku, apapun yang kita kerjakan pasti akan bantu. Dia akan menolong kita, mengarahkan kita, menuntun kita ke jalan Tuhan, bukan jalan dunia, bukan jalan Anda, bukan jalan saya, tetapi jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan membawa sinar terang dan kehidupan di dalam kemesraan, kerukunan, kedamaian, dan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, kami terima, dan kami pelajari. Kami percaya Engkau selalu menuntun jalan hidup kami ini. Kemanapun arah tujuan hidupan, harapan, impian, dan cita-cita kami sebagai manusia Tuhan, kami percaya Engkau akan menuntun kami. Untuk itu Tuhan, melalui firman-Mu ini, kiranya menguatkan kami, memberikan harapan, memberikan jawaban dalam setiap pertanyaan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hanya Tuhan Yesus yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan yang penuh dengan sukacita. Untuk itu berkati semua jemaat-Mu agar selalu percaya bahwa hanya Tuhan salah satunya yang menjadi soko guru dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sekolah, berkati semua orang tua yang selalu mengarahkan, membimbing anak-anaknya. Berkati yang bersukacita pada saat ini, yang merayakan ulang tahun dan anniversary mereka. Berkati juga yang sakit dan yang bergumul, berbeban berat pada hari ini, supaya Engkau legakan, Engkau memberikan sukacita, penghiburan, dan kekuatan, bahkan kesembuhan bagi tubuh jasmani mereka. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu. Biarkan kami selalu berjalan bersama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum dan tetap jaga prokes kita. Tuhan akan selalu menuntun kita.